Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena jilid 4 A tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup untuk subtema yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 213. Di sana ada tes tertulis subtema 3. Saya mulai langsung dari bahasa Indonesia. Nomor 1, kelinci peliharaan Bayu ada 2 ekor. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah C berapa? Nomor 2, jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa adalah A, karena dengan mencintai lingkungan kita akan mendapat banyak manfaat. Yang nomor 3, pertanyaan di mana mempunyai maksud untuk menanyakan, jawabnya tempat. Nomor 4, apa saja ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik? Ada di halaman 160 ya adik-adik, jawabannya sudah saya tuliskan di sini, yaitu pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Kemudian dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Kemudian pertanyaan sebaiknya berkelanjutan. Kemudian tanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan atau ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada di halaman 160 nih adik-adik saya tulis. Silakan adik-adik cari kalau kurang berkenan dengan pendapat saya atau jawaban saya ya. Oke, nomor 5 sekarang. Nomor 5, tuliskan tahapan-tahapan dalam wawancara. Jawabannya ada di halaman 191 dan saya sudah tuliskan di sini. Yang pertama adalah tahap pembukaan, yaitu pewawancara memperkenalkan diri. Kemudian tahap inti, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan. Kemudian tahap penutup, yaitu pewawancara memberi kesan yang baik dan berterima kasih. Mungkin jawab pendeknya adalah tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Untuk jawaban yang pendek. Tapi belum tentu benar, siapa tahu gurunya minta jawaban yang panjang ya adik-adik ya. Jadi inilah jawaban yang lengkap begitu. Kemudian IPA nomor 1, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan, jawabannya bervariasi kalau cuma seperti itu adik-adik ya. Ada di halaman 208, silakan dicek sendiri adik-adik. Jawabannya ada bermacam-macam, saya tuliskan 3 di sini. Yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah, menyiram dan merawat tanaman, menanam tumbuhan, dan lain-lain. Nomor 2, cara merawat tanaman yang benar adalah, jawabannya menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Nomor 3, apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Jawabannya mirip dengan nomor 1 ya adik-adik ya. Saya kasih 3 di sini. Yang pertama menanam tumbuhan, kemudian merawat hewan peliharaan dengan baik, dan memanfaatkan SDA sesuai kebutuhan. Ada di halaman 208 adik-adik, silakan dicek sendiri. Kemudian nomor 4, tuliskan tindakan yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan. Ini saya ambil dari halaman 193, di sana ada kalimatnya. Jawabannya adalah merawat hewan dan tumbuhan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. IPS. Nomor 1, contoh sikap mencintai lingkungan, yaitu jawabnya yang C, membersihkan lingkungan secara teratur. Nomor 2, sikap yang baik terhadap hewan peliharaan, yaitu C, memberi makanan secara teratur. Nomor 3, memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai dengan, jawabnya adalah kebutuhan. Ada di halaman 208, silakan dicek. Kemudian nomor 4, manfaat selalu membuang sampah pada tempatnya, yaitu jawabannya bervariasi ya adik-adik ya. Jawaban saya adalah lingkungan jadi bersih dan sehat. Nomor 5, tuliskan cara memelihara sumber daya alam, khususnya barang-barang yang sulit terurai seperti sampah botol plastik. Menurut saya jawabnya adalah dengan mendaur ulang sampah botol plastik. Kemudian mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai. Kita lanjut ke halaman masih PPKN, halaman 213. Nomor 1, menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan antara A sama B ya adik-adik ya, terjadi banjir sama hilangnya habitat hewan. Tapi saya pilih yang B saja, hilangnya habitat hewan itu sudah pasti. Sekali adik-adik tebang pohonnya atau tebang pohon di hutan, itu pasti hewan akan kehilangan habitat. Sedangkan banjir ini
memerlukan proses dulu adik-adik, harus hujan dulu baru terjadi banjir. Karena proses penyerapan airnya tidak seperti kalau ada hutan ya adik-adik ya. Jadi jawabannya yang B adik-adik menurut saya, hilangnya habitat hewan. Kemudian yang nomor 2, membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan, ini juga banyak dampaknya. Yang saya tulis di sini adalah banjir, kemudian pencemaran udara karena bau sampah, kemudian bau tak sedap dan lain-lain. Silakan adik-adik tambahkan sendiri jika berkenan. Nomor 3, tuliskan contoh kegiatan pelestarian lingkungan. Ini ada di halaman 211 adik-adik. Jawabnya adalah reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan lain-lain. Nomor 4. Apa dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Dampaknya juga banyak adik-adik. Yang sudah saya tulis adalah lingkungan jadi rusak, kemudian kotor, dan menimbulkan bencana. Ya, bisa jadi banjir, tanah longsor, jika kita tidak menjaga lingkungan kita. Nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Jawaban saya adalah agar lingkungan tetap terjaga dan kita tetap bisa memanfaatkannya. Kemudian SBDP nomor 1, menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru disebut jawabnya D, montase. Nomor 2, contoh bahan yang dapat digunakan dalam montase ada di halaman 198 jika adik-adik mau cek, yaitu jawabnya majalah dan koran. Nomor 3, tuliskan langkah-langkah dalam membuat karya seni montase. Itu saya ambil jawabannya dari halaman 198. Ya, halaman 108 adik-adik ya, 198 halaman itu. Jawabnya adalah tentukan tema, kemudian kumpulkan atau cari gambar dari majalah atau koran sesuai dengan tema pastinya. Kemudian guntinglah objek gambar, lalu susun dan tempelkan gambar pada kertas gambar. Oke, kita menuju ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini dia. Perhatikan gambar berikut, menurutmu apa tema karya montase tersebut? Lalu tuliskan apresiasi dari karya montase tersebut. Jawabannya ada di halaman 198 adik-adik. Temanya adalah kehidupan dunia air. Apresiasinya adalah menurut saya karya gambar montase itu sudah bagus, tapi kalau boleh saya sarankan lebih baik gambar ikan menggunakan gambar asli. Karena di sini ada 2 gambar ikan asli dan 1 ini gambar kartun adik-adik. Ya, sebaiknya ini menggunakan gambar ikan asli juga. Seperti itu adik-adik. Kemudian langsung kita ke matematika. Nomor 1, hasil taksiran 24,8 dikali 3,7 adalah 24 menjadi 25 dikali 3,7 dirubah menjadi 4. Jadi 25 dikali 4 hasilnya adalah C, 100. Kemudian nomor 2, hasil taksiran 23% dari 39 adalah 23 ini harusnya ya adik-adik ya, pada pembelajaran yang sebelum-sebelumnya 23% ini jika dibulatkan menjadi 20%. Namun jika ada perkalian seperti ini, 23 ini lebih dekat ke 25. Sesuai dengan contoh yang ada di halaman 206 adik-adik. Di halaman 206 itu ada contohnya seperti itu. Jadi 23% tadi berubah menjadi 25%. Kemudian angka 39 ini berubah menjadi 40. Jadi 25% dikali 40 sama dengan 25 per 100 dikali 40 sama dengan 1000 per 100 sama dengan 10, yaitu jawabnya B. Sekarang nomor 3, hasil taksiran 23,86 dibagi 3,89 adalah 23,86 ini berubah menjadi 24 dibagi 3,89 ini berubah menjadi 4. Jadi 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Caranya seperti ini adik-adik nomor 3. Nah, sudah ya. Sekarang nomor 4. Hasil taksiran 50% dari 99 adalah 50%-nya tetap 50 adik-adik. Kemudian di 99% ini berubah menjadi 100. Jadi jawabannya adalah 50%
dikali 100 sama dengan 50/100 dikali 100 sama dengan 50 adik-adik. Nomor 5. Ibu membeli 8 bungkus mie instan, berat tiap bungkus sama yaitu 148,9 gram. Berapa gram kira-kira berat mie instan yang dibeli ibu seluruhnya? Berdasarkan halaman 206, 8 bungkus ini dibulatkan menjadi 10 bungkus. Kemudian 148,9 ini dibulatkan menjadi 150 gram. Jadi 10 dikali 150 sama dengan 1500 gram. Ini kenapa saya hapus? Karena tadi menurut saya 8-nya ya tetap 8 bungkus. Tapi menurut contoh soal yang ada di halaman 206, ini adik-adik ya, saya kasih tahu ya. 206. Nah, di sini contohnya adalah 38 siswa. Jadi 38 siswa ini dibulatkan menjadi 40. Ya, kemudian 49% dibulatkan menjadi 50%. Dan ini coba adik-adik lihat ini, 26% dibulatkan bukan jadi 30% tapi jadi berapa? 25%. Itulah kira-kira. Oke adik-adik, sampai di situ aja ya adik-adik ya perjumpaan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa adik-adik untuk ulang-ulang pelajarannya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini dirasa bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya yang masih kesulitan untuk mengisi buku pena jilid 4A tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Terima kasih dan sampai jumpa.